Irama semua kumpul di sini di radio kita Radio Sukamti. Assalamualaikum. Hahaha. Ketemu lagi di acara Glora dan Irama Radio Sukamti yang muda, yang berirama. Gimana Mas Tony? Gimana? Lumayan ya ini memasuki episode kedua ya. Kamu ngapain aja dari episode ke-1 dan kedua tadi? Tadi sempat rokok-rokokan. Ya, ini episode kedua Glora dan Irama. Yes. Yang di-upload di channelnya Sukamti. Endang Sukamti. Jadi yang belum subscribe sekarang. Langsung di Sukamti Official. Ya. Gitu. Terus nanti ada podcastnya nggak tahu bakalan? Ada. Ada. Ya, kayak di sama semua kayak platform kemarin, ada lah pokoknya. Ada ya? Ada. Ya. Gitu. Dan pastinya ada bintang tamu Iya. yang belum kita tampilkan sekarang. Nanti Kalau udah selesai. Gitu. Karena ini adalah Glora dan Irama versi baru ya. Dengan semangat baru, saya minum lagi. Oh iya. Cuman ini masih bersih lagi. Kita tidak lupa Iya. tidak lupa untuk selalu mengingatkan mengingatkan kalau mudah-mudahan besok ada labelnya ini ya. Ini memang produknya dingin atau gimana nih? Lebih enak kalau udah ada namanya ini. Gitu. Juga terima kasih ya buat tim yang sekarang support Glora dan Irama, ada Mas Fani, Mas Bagus dan pasukannya Gas ID. Wah. Tepuk tangan dulu dong buat Gas. Ya. Gitu. Boleh ngasih clue-nya nggak bintang tamunya siapa? Boleh Mas dong, Tony? boleh dong. Iya. Silakan dikasih clue. Kamu yang ngasih tahu. Ini maksudnya aku ngelempar buat kamu ya malah. Aku belum kepikiran clue-nya ya. Hah? Aku belum kepikiran. clue-nya. Pokoknya frontman-nya nih cewek. Iya. Sudah segitu aja. Nanti selanjutnya kita sambung nanti. Yang pasti bakal seru karena nanti ada gamesnya juga. Iya, kita bakal main-main gemes. Dan seperti yang episode sebelumnya kali ini juga kayaknya akan ada itu ya. Ngomong jarak jauh ya. Iya, kita Video call. telepati. Telepati. Kita telegram. Ya udah, segitu dulu. Nah, kita pamit ketemu lagi minggu depan belum ya? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ngulik tentang karyanya dari band yang satu ini. Iya. Oke? Kembali lagi di Glora dan Irama. Di radio kita Radio Sukamti. Ya. Masih di Glora dan Irama. Radio Sukamti. Ya, bersama hostnya tadi belum di Iya. perkenal, harus selalu di branding terus. Iya, Hostnya. ada rekan saya. Iya, Doris Kanti, Iya, dan saya sendiri Tony Sukamti. Nggak ada tagline-nya ya? Belum. Belum. Itu harus dipikirkan, Bu. Iya, ya nanti saya pikirkan. Mau pakai yang kemarin tapi kok gimana gitu ya. Ya, janganlah, nanti dipikirkan. Dan bintang tamu kita kali ini siapa Mas Tony? Elektrona. Elektrona. Ini kebetulan saya sama personilnya kenal semua ya. Iya. Ada YNLD ya, ada Ian ya. Ayan. Ada Ajeng. Dan Ajeng Iya. Tindak Pundi, Mbak. Tidak apa kan? Oke. Tepuk tangan dong. Iya, Bintang apa tamu kabar kita. nih Ya. Ajeng, Ian? Loh, satunya mana ini? Satunya mana ya? Ketinggalan. Nanti coba digosok dulu lampunya. Nah, itu Winaldi tuh sengaja kita suruh keluar Jogja supaya nanti bisa video call. Iya. Aku tahu aku. Malah tak kon kowe ning Mojokerto ya. Kowe ning kono wae. Video call. Ya. Ben ketok canggih. Biar kelihatan teknologi. Kalau kita tuh banget. juga mampu gitu loh, video call. video call tuh Oke, siap. untuk audiovisualnya bisa. Bisa. Oke, bisa menghubungi. Malah promo. Elektrona, selamat datang di Glora dan Irama Radio Sukamti, baru pertama ya. Iya, pertama kali kita ya. Ya, jadi belum pernah digojlok oleh kita ya. Belum sebelumnya. pernah, belum. Digojlok apa dikot? Diko. Kombinasi. Iya. Ya. Nah, tadi kita belum ngomong posisinya nih. Ajeng di apa, Ian di posisi apa, Winaldi dan Saya kiper kebetulan. Oh gitu. Kiper. Iya, Kalian playmaker, Winaldi wasit ya. Kamu lebih ke family keeper tapi ya. Family kiper. Iya, menjaga Keluarga. Oke. ya. Ya kita sebutnya Bunda. Oh, Bunda. Bukan mami ya? Bukan mami. Oh, bukan Ini mami. maminya. Ini beda lagi. Saya gitar vokal. Gitar vokal. Ian Ya keyboardis. Ya. Ya. Winaldi Sebut aja drummer. Ya, ya. Jadi ini ada wajah lumayan lama dan wajah-wajah baru ya. Yang lama pasti
Depan saya. Kita lebih lama. Iya kita lebih lama ya. Gitu. Wajah baru yang nggak terlalu baru juga sih sebenarnya. Iya. Kita udah sering ketemu sama mereka. Elektrona. Iya. Ya. Mau nanya apa dulu nih, Bung Dori nih? Jadi pastinya mereka datang tuh bukan dengan tangan kosong ya. Mereka bawa minum. Ya, mereka datang dengan Buah minum yang belum ada mereknya. mereka datang dengan karya. Tapi sebenarnya kita pengen tahu sejarahnya dulu nih, sejarah embrionya Elektrona ini. Kan bisa dibilang ini baru ya. Iya, band Baru 1 tahun belum ada modal. Ya, Nah. coba nih siapa yang mau pakar sejarahnya yang mana nih? Mungkin Ian dulu. Ya. Ian dulu yang mau cerita. Silakan ya. Awal Elektrona terbentuk. Sebenarnya ini kayak sejenis obrolan kopi sama Minaldi. Jadi ini sebenarnya Elektrona ini ada karena kegabutan aku sama Minaldi. Waduh. Oke, jadi ya pada waktu itu kan aku sama Winaldi kan satu tempat di Jazz. Tuh tak kira satu hari-hari. Oh ya terus. Satu tempat di Jazz. Ya. Di satu waktu gabut nih biasa kan kalau kita ngobrol-ngobrol kan gabut. Mabuk nggak? Enggak. Itu sama ngopi. Oh. Jadinya cita-cita nih. Kan kebetulan Winaldi juga ikut bantuin Endang Sukamti, aku juga kebetulan ikut bantuin Kotak. Terus kita ngobrol, kok kita bisa bantuin orang, kok kita nggak bisa bikin sendiri nih. Nah, pada akhirnya ya udah, yuk coba bikin satu project aja nih, berdua dulu nih awalnya mau ada synthesizer sama drum dulu nih. Cuman kayaknya nggak asik kalau nggak ada sosok vokalis. Nah kebetulan kita pengen nih sosok vokalis ini ya cewek. Dan bisa gitar gitu. Kayak dangdut ya. Iya kayak dangdut. Iya, Nah gitu. Karena aku sama Minaldi juga berpikir band itu nggak usah terlalu banyak juga sih. Personelnya jangan terlalu banyak juga. Biar nanti bagi fee-nya gampang. Betul. Ya. Nggak terlalu banyak ininya aja. Kepalanya. Nah, pada akhirnya ya udah kita kepikiran. Siapa nih kira-kira vokalis cewek yang bisa gitar? Awalnya kita kayaknya YouTuber asik tuh. YouTuber. Okay. Enggak bukan. Sudah. Terus makan dulu sana. Ya sudah. Jadi ya udah kita pada akhirnya kepikiran, gimana kalau Ajeng? Wow, kenapa lu emang lihat gue di mana gitu? Ya sebelumnya kita ketemu di mana ya waktu itu? Oh ya sebelumnya itu aku videografernya dia malah. Jangan-jangan baru ketemu sekarang. Kenalan dulu coba. Oh iya. Gak mau. Bukan murim. Ya awalnya itu aku malah videografernya dia. Oke. Jadi itu bikin proyekan apa? Konten- Tentang Kartini ya? Pas hari Kartini. Hari Kartini dia nyanyi, aku yang videoin. Nah gitu. Pada akhirnya ya udah kepikiran, oh ya aku pernah garap Ajeng, gimana kalau kita ajak Ajeng? Gara gue sawah garap kali ya. Ajeng? Garap. Iya. Waktu itu. Terus Pada habis akhirnya ya udah. itu tiba-tiba DM ya. Tiba-tiba nge-DM. Kak Ajeng nge-band yuk katanya. Ya karena kebetulan aku manggilnya kakak dulu. Oh iya. Karena aku paling muda sendiri sebenarnya nih ya. Paling muda sendiri. Kamu paling itu. Jarak aku sama kamu tuh berapa tahun ya? 6 ya? 15. Ya itu. Oh pada tante akhirnya udah manggilnya dari 15 tante. Awalnya Tante mau aja. manggil tante. Waduh. Ya udah Kak Ajeng ngeband yuk. Ini tak kirimin musiknya materinya udah tak kirimin. Tapi dia waktu itu sibuk banget emang. Ketemunya susah banget. Tapi Ngapain gue sibuk dulu ya? Mau nikah waktu nikah. itu. Waktu itu mau nikah. padahal kita kirimin 2 sampel. Padahalnya dia tertarik karena dia katanya pengen punya band yang kayak gitu. Pengen punya band electro rock waktu itu. Emang punya impian sih waktu itu dan kebetulan mereka ngajakin. Terus dengerin musiknya, musik tanpa notasi vokal dan lirik ya waktu itu Yan ya. Terus akhirnya ayo lah ngeband, cuma nanti deh tunggu dulu abis aku nikah baru kita garap. Habis setelah nikah baru workshop kita ya bertiga, habis itu jadilah kita rilis itu 2019 Oktober rilis single pertama. Kenapa kok milih frontman cewek? Biasanya kan kalau ngeband tuh oke, kalau cowok lebih simpel nih nanti ketika jalan segala macem nggak ribet nih gitu. Kenapa kok cewek yang bisa main gitar? Kenapa nggak cewek yang bisa joget, bisa ngebor gitu? Jualan. Wow, lu jual Enggak, Vokalisnya dijual maksudnya? Enggak, karena ini kan band rock vokalis cewek rada jarang nih. Oke. Nah, kita pengen bangun itu nih. Kita juga bisa bikin band rock juga tapi
yang pionnya si cewek. Apalagi yang main instrumen juga ya. Apalagi yang main instrumen juga. gitu ya. Sebelumnya kan udah ada kotak misalnya, tapi kan cuma nyanyi doang. Nah kita pengen bangun satu buah pion nih, istilahnya pion yang ya cewek bisa nyanyi, main gitar jago. Oke. Nah, itu. Ketika ngajak Ajeng nih udah jadi Elektrona gitu namanya. Belum. Oh belum. Malah nama Nama Elektrona jadi ketemu itu sebelum rilis ya? sebelum rilis. Berapa minggu Seminggu sebelum rilis kayak. sebelum Artinya apa sih maksudnya? Aku tuh bingung kadang-kadang suka salah. Selalu Elektrona gitu loh, bukan Elektrona. Elektrona itu nama Dewi Matahari Yunani sih sebenarnya. Oh, memang Elektrona namanya. Namanya Malah nggak ada Elektrona. hubungannya sama elektrik gitu, nggak ada ya? Ya, kebetulan Sebenarnya nggak ada sebenarnya Iya, awal-awal. tapi nama itu sih katanya itu Elektrona, jadi ini kayaknya nyambung dan nama arti apa filosofi nama tersebut juga nyambung sama beberapa penggalan lirik yang ada di lagu-lagu Elektrona gitu. Jadinya ini kayaknya bagus sih filosofi namanya. Terus ada Elektrona, elektronik, musik kita elektronik kayaknya ini aja lah gitu. Itu akhirnya dipilihlah Elektrona. Iya. Oke. Nah, terus kan berarti kan sebenarnya di awal tuh udah ada modal sampel. Berarti sedikit banyak musik tuh udah ditentukan sama Winaldi dan Ian Iya. gitu. Nah, terus ini Ajeng langsung setuju aja atau ada ngurangin sesuatu atau nambahin sesuatu untuk genre elektrona ini? Kalau sebenarnya paling Pasti ada sih. kalau musik tuh kita bertiga tetap garap. Ini kayaknya enak tambahin ini nih, enak tambahin ini. Cuma kemarin memang elektronan tuh basic musiknya memang Ian yang bikin sebenarnya. Ian yang bikin, terus ditambahin Winaldi dengan apa groove-nya dia yang kayak gitu tak duduk gitu lah. Pokoknya Winaldi banget lah. Akhirnya jadi proses penggarapan lagunya pun jadinya kayak gitu. Basic music Ian, terus sama abis itu dikasih Winaldi dulu. Setelah jadi baru dikasih ke aku. Jadi aku bikin lagunya itu berdasarkan tema musik yang Ian dan Winaldi bikin. Gitu. Oh, berarti belum ada notasi sebelumnya. Belum, notasi vokal dan lirik belum. Tapi ada. aransemen udah jadi. Ya. Sudah jadi. Jadi emang gitu Elektrona itu mungkin kebalik ya, kalau orang bikin lirik dulu, Notasi lirik dulu baru aransemen. nentuin tema lirik baru aransemen. Kalau kita kebalik, kita bikin musik dulu. Nah kira-kira musik ini moodnya ke lirik tentang apa nih? Nah baru Ajeng yang garap. Dan kebetulan juga sebenarnya kita bertiga ini di band itu fokusnya beda-beda. Job desk-nya Job desk-nya beda-beda. beda-beda. Dari awal itu kita bentuknya ini band yang punya job desk masing-masing. Nah, kebetulan aku itu ngurusin di bagian bagian musik keseluruhan. Kemudian Winaldi yang akan ngasih grup-grup tambahannya buat memperkuat pondasinya lah istilahnya. Nah, baru lirik kita serahkan sama Bunda. Karena aku sama Winaldi buta sama itu. Kirain Winaldi ngurusin ini masalah grupis-grupisnya. Wah, ya itu salah Iya. satunya, salah Salah satunya. satu. Tapi kebetulan grupis kita banyak kan cowok ya Ian ya. Iya. Mungkin dia udah ini orientasi ke cowok bisa juga. Jadi bagus nih Mas Tony. Mereka nih job desk-nya udah jelas Mas Tony. Iya, Saya iya. yakin mereka udah punya ADART juga ya. Iya. Tapi apa kayaknya sih memang kalau musik elektronik kan memang enak mulai dari beat kan. Iya. Maksudnya bukan yang dimulai dari tema atau notasi. Gimana menurut pendapatan? Iya, awalnya sebenarnya ketantang tuh Ajeng sebenarnya. Iya, karena coba hal yang baru biasanya bikin lagu yang genjreng-genjreng dulu, Iya, iya. lirik dulu, notasi dulu gitu, baru di aransemen. Sekarang awalnya susah banget Mas, susah banget. Tapi tiba-tiba kok nyaman juga ya bikin lagu dengan cara kayak gini karena apapun yang Ian bikin belum tentu sepemikiran sama apa yang aku tangkap gitu loh. Jadi apapun yang Ian bikin ini kayaknya cocoknya ke tema ini deh, ke tema cinta, ke tema sosial atau tema apa. Jadi tantangan Malah tersendiri. jadi challenge yang asik gitu ya. Jadi mencoba hal yang baru itu jadi menyenangkan sih jadinya sekarang. Berarti notasi dan lirik semua full Ajeng ya? Notasi vokal. Iya. Ntar dulu, tadi aku mau nanya apa lupa. Ayo Kamu sih tadi kembalilah. Kamu terlalu banyak mikirin Winaldi padahal dia tidak ada di Iya, sini ya. soalnya dia udah mulai suka sama cowok tadi. Apa ya? Nah, tapi ada kemungkinan nggak di reverse gitu proses kreatifnya? Maksudnya mulai dari kan bisa juga. Bisa juga. Mulai dari Ajeng yang nulis tema tertentu atau notasi Baru itu. diaransemen. Udah ada Bisa juga, belum bisa karya yang juga. kayak gitu? Selama ini album ini belum ada ya. Untuk album pertama ini kayaknya belum. Nanti mungkin album kedua atau ketiga kita coba hal yang baru biar bisa eksplor. Kemarin sempet tuh lagunya Ajeng yang lama yang buat
Buat band sebelumnya. Bukan. Oh, bukan. Buat seseorang, bukan. buat seseorang. Buat seseorang yang sebelumnya. Iya, iya. Bocah kuning dia. Nah itu coba-coba tapi dia nggak mau. Katanya ya udah ganti aja. Yang Yang baru lain aja. aja lah memang diniatkan untuk band baru deh gitu. Lagu yang lama biarlah berlalu gitu kan. Yang Kemarin lalu sempat biar tukeran sama Winaldi. Ada satu lagu yang dia bass-nya itu dari Winaldi itu ada. Tukeran. Ya, kebetulan kalian ini ya musik produser semua ya. Iya Winaldi kebetulan. dan Ian ya. Nah, untuk masa-masa sekarang ini kok kalian berani nih ngambil rock elektronik di tengah-tengah terpaan folk dan senja dan kopi itu loh. Kok Dan asam berani keluar lambung. lagi keluar dengan rock? Apa tuh pertimbangannya? Kalau menurutku apa ya, rock tuh kayak energi sih Mas. Jadi nggak bakal hilang sih mau di zaman apapun rock tuh tetap ada. Ya nggak? Mas Dori yang mungkin zaman itu Mungkin dari gini. zaman apa? Iya, rock dan elektronik tetap ada ya. Iya. Buktinya itu toko seluler. Sedih ya. Jadi elektronik selain ngeband kita cuma servis AC sebenarnya. Banyak yang salah loh Mas. Mas bisa servis AC nggak? Kulkasku mati Mas. Tadi Mas Tani tanya apa sih? Itu tadi udah ada. Oh, udah dijawab ya. Sebenarnya gini. Iya, iya. Aku kan menikmat musik, salah satu penikmat musik juga. Iya, iya. Aku nikmatin semua musik bisa dibilang. Aku nikmatin folk, nikmatin rock juga. Cuman kan kemarin kita ketemunya sama folk yang slow, yang nggak terlalu goyang gitu. Nggak ada adrenalinnya. Nggak ada adrenalinnya. Terus kita waktu nonton ya cuman ya gini-gini aja, paling megang HP. Nah, ada rasa kangen loh. Pengen musik yang emang buat ngebangkitin adrenalin gitu. Nah, kenapa nggak coba bikin satu project rock aja? Dan kebetulan ternyata aku kan kemarin sempat bikin proyekan pop, proyekan lain-lain. Ternyata Dangdut juga nggak? dangdut enggak. Ternyata pas dengar suara kecampur sama distorsi gitar tuh malah enak gitu. Malah aku malah tambah enjoy. Nah, itu ya udah pada akhirnya menetapkan diri ya udah kita rock aja. Mungkin elektronik ketemu dengan ketipung bisa lebih. Elektrodut ya. Elektrodut. Kayaknya mungkin nanti featuring bisa sih Mas sama Kayaknya bakal drummernya ada. itu. Sukamti boleh itu. Ngendang tapi Mas. Ngendang. Karena kedepannya Ajeng kita mau bentuk sebagai biduan juga. Oke. iya, Gak masalah, gak masalah. Kayaknya elektro tuh bisa sih dicampurin sama apa aja. Iya. Iya. Yang penting bayar listrik. Nah, kalau aku jadi lupa nih mau tanya apa nih. Ayo coba Tapi kan bukan berarti ini ya. Oke, rock kan, tapi kan ada kan lagu-lagu yang down tempo dalam arti lagu ballad. Nah, itu kalau ballad elektronik tuh gimana ya? Ada satu Gimana lagu. kalau di elektronik gimana? Mungkin lebih kayak R&B atau mentoknya kayak hip hop gitu ya beat-beatnya ya. Iya. Tapi lebih ada sentuhan elektronik yang tasin scene-nya Ian atau gimana sih. Ada sih lagu-lagu kita yang Tetap ada ya ballad. lagu balladnya ya. Nah, ini mungkin lagu yang bakal keluar ini ya. Iya, kayak Ya karena kan Bocorannya adalah itu. kalian kan ini udah 4 ya, 4 single yang Tiga udah itu. single. Oh 3 single. single. Nah itu kan ya di antara 3 itu masih terlihat benang merahnya sangat jelas gitu loh apa? Ya masih tempo Emang merah segitu. benangnya? Hah? Benangnya emang merah. Tergantung benangnya warna apa. Jadi lagunya temponya segitu, terus liriknya berkisar tentang itu. Nah ini yang baru ini mau coba yang down tempo atau gimana? ini kayaknya Balad sih ya. balad dan mungkin temanya agak lebih ke sangat umum banget karena bercerita tentang perbedaan agama. Jadi ada teman saya dulu kebetulan keyboardis saya waktu itu kan pacaran beda agama ceritanya kayak gitu. Terus Minum dulu, coba kamu bikinin lagu dong tentang perbedaan agama katanya kan. Oke. Ya langsung saya kasih Amer dulu waktu itu biar dia curhat ya kan. Oh iya. Waduh. Duh, maaf ini nyebut merek nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Siapa tahu masuk ke Siapa sini. tahu. Siapa tahu malah masuk. Kan belum tentu merah juga. Iya. Ya itu akhirnya jadilah lagu tersebut yang kemungkinan lagu terbaru yang akan kami rilis ya lagu yang ballad itu tentang perbedaan agama, hubungan perbedaan agama. Ini Sabar. cukup Oh, udah punya cukup ini ya. pacar sekarang. Udah punya. Udah cukup challenging soalnya di lagu ini kita nggak ada distorsi sama sekali dan nggak ada drum. Jadinya drumnya itu diganti sama beat elektronik gitu. Oh tetap kerja lah ya Winaldi ya. Winaldi Iya. tetap kerja gitu. Berarti
maksudnya nggak ada kick ya? Ada kick snare tuh ada, cuman nggak drum live Bukan, gitu, ya. bukan Oh, drum oke, live, oke, drum oke. akustik. Loop gitu ya. Semuanya Semacam sampel loop, ya? Sampel. Nah, Iya, kayak iya. gitu. Kasih bocoran dong, kapan keluarnya yang baru? Waduh, ini kapan ya kira-kira ya? Ini lagi ngumpulin ini sponsor. Ada yang mau nyumbang dana nggak? Ini nih aku mau nanya. Nah, Elektrona kan bisa dibilang nih iya kan, aku Elektrona. selalu salah loh, Elektrona terus lah. Memang kamu selalu salah. Iya, emang aku tempatnya salah. Jadi Elektrona ini kan bisa dibilang band yang cukup berakselerasi cepat itu baru setahun udah Tak punya pikir gue bakal salah akselerasi. Kayak ini bener akselerasi. udah 3 single gitu kan. Emang dari awal dibentuk konsepnya oke, kita langsung bikin karya sendiri atau gimana? Ya, monggo Mbak Ajeng. Kebetulan sih mungkin yang salah satu jadi pendorong kita buat cepet-cepet bikin karya kemarin tuh waktu ada salah satu band Jogja dulu. Saya kenal si vokalisnya tuh dulu namanya Kapten Jack, nggak apa-apa disebut Oh, ya. iya, iya. Jadi mereka mau reunian gitu kan. Saya diomongin sama vokalisnya waktu itu. Dan kamu harus kenal Mbak, sama orang iya. itu. Iya. Mbak, kamu mau nggak main? Jadi, Kalau nggak oh, kenal nanti bayar. Siapa itu? jadi ditawarin Elektrona mau nggak main di jadi openingnya si reuniannya mantan personil Kapten Jack waktu itu 2019. Terus tapi kita baru satu single yang keluar waktu Iya. itu Yan ya. Akhirnya 2 bulan sebelum konser itu aku udah oke lah ayo gitu. Dan kita ngebut selama 2 bulan itu kalian harus bawain lagu sendiri. Kita Si di vokalisnya itu mas-masnya itu bilang kamu boleh jadi opening tapi harus bawa lagu sendiri, nggak boleh bawa lagu orang lain waktu itu. Oke, gas. Jadi kita langsung bikin 4 lagu tambahan waktu itu ya. 4 lagu tambahan 4 lagu dalam tambahan. waktu 2 bulan. Jadi tiap hari Workshop. sampai subuh gitu, sampai matahari muncul, Elektrona muncul gitu kan. Jadi setiap hari selama hampir 2 bulan sih kita akhirnya ngebut, akhirnya ya jadilah waktu konser kita bawain 5 lagu sendiri dan luar biasa sih dikasih tempat panggung pertamanya Elektrona tuh dengan penonton gitu. Terima kasih kepada mas vokalisnya, siapa kamu kenal nggak Yan? Siapa ya? Vokalisnya Kapten Jack itu loh. siapa? Mas Dani ya. Saya juga kenal sih, soalnya Iya. kebetulan episode sebelum Kemarin ini oh, ya. Oh gitu. itu masih di depan orangnya. Oh gitu. Saya lama nggak ketemu soalnya ya. Sama ini kebetulan kita Iya. bikin lagunya yang lagu terakhir itu malah H-1 Mas. Wih. Oh iya. Malah kita mau manggung jam 8 ya, jam 8 malam malam. nih. Jam 4 sorenya itu kita masih ngulik. Bus. Jadi Cukup ya? waktu manggung aku bawa contekan lirik karena belum hafal gitu loh sampai segitu. Kalian anu ya, cukup dadakan juga ya. Cukup dadakan. Kayak tahu bulat ya. Besok Goreng mungkin- dadakan. Gurih-gurih nyoy. Besok 5 mungkin ribuan. Kita coba waktu soundcheck gitu ya kita bikin ya. Jangan-jangan Kamu nanti aja kalau ya. ini loh main atau waktunya masih sisa banyak, lagunya kurang nih, bikin dulu gitu. boleh. Main langsung. Ya udah, kita sekarang break dulu. Nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi bersama Elektrona. Elektrona. Di radio kita, Radio Sukamti. Kau robek lagi luka yang belum mengering ini. Hancurkan lagi hatiku sudah berkali-kali. Cukup sudah aku berjalan dengan duka. Lepaskan duri menancap yang hanya buatku luka. Telah ku beri semua apa yang kau mau, tetapi nyatanya kau buat sia-sia. Lupakan semua, hanya buang waktu. Dan kini saatnya ku nikmati hidupku. Ku yakin kau pasti akan menyesali. Mengharapkan rasa yang pernah ku beri.
Dan jika nanti kau inginkan kembali lagi, ku tak dengarkan, aku takkan peduli. Yeah. Telah ku beri semua apa yang kau mau, tetapi nyatanya kau buat sia-sia. Lupakan semua, hanya buang waktu. Dan kini saatnya ku nikmati hidupku. Walaupun tanpamu ku tetap bertahan, habiskan gelap hingga datang sang terang. Walaupun tanpamu ku tetap berjalan, buka lembar baru, ku nikmati hidupku. Telah ku beri semua apa yang kau mau, tetapi nyatanya kau buat sia-sia. Lupakan semua, hanya buang waktu. Dan kini saatnya ku nikmati hidupku. Di radio kita, Radio Sukamti. Wey, masih di Gelora dan Dan Irama. Irama. Dan masih bersama Elektrona. Elektrona. Yes. Nah, Oke. ini aku sekarang mau tanya nih. Jadi tema-tema yang diomongin sama apa ya? Gaya bahasanya Elektrona gimana nih? Kalau Ajeng ya, ini wilayahnya Ajeng kan. Gimana tuh, Jeng? Tema-temanya sih luas banget ya, karena tadi aku bilang ketika lagu ini ada itu karena musik yang basic musik yang dibikin sama Ian sama Winaldi itu. Jadi aku sih coba bikin lirik-lirik Elektrona ini gimana caranya semua segmen bisa kena, semua segmen bisa nerima. Jadi dari lirik-lirik tentang tema sosial, dari lirik-lirik percintaan, dari kira-kira kalau bisa semua segmen kena nggak apa-apa deh gitu. Tapi kita di genre ini gitu. Tapi untuk lirik kita masih nggak masalah deh, mau cinta-cintaan, sosial pun nggak masalah gitu loh. Jadi nggak kepatok harus ini anti cinta atau gimana, enggak sih. Kita juga manusia biasa butuh cinta ya kan? Yes. Wow. Ciu dan Fanta. Ada perbedaan nggak gaya bahasa nggak dengan style songwritingmu yang sebelumnya? Hampir sama sih, nggak ada perbedaannya sih. Mungkin ya cara mendapatkan itu yang berbeda, karena waktu itu kalau yang dulu Workflow-nya ya. dulu bikin lagu ya dengan genjreng-genjreng, bikin lirik baru aransemen. Kalau sekarang kan kebalikannya gitu. Jadi tapi untuk penulisannya masih nggak ada bedanya sih gitu. Terus kan ini udah berapa sih? Ada 3 ya? 3 lagu yang sudah rilis. Buang Waktu tuh yang pertama kemarin. Terus ada apa? Val. Terus Ego, Oh, yang altruisme itu cuman yang ngomong-ngomong itu ya? selingan, Oh, iya. puisi. Puisi. Ego. Val itu apa sih? Val itu adalah singkatan. Oh. Jadi kepanjangannya adalah Venit Atlusem. Apa itu? Nah, itu bahasa mana itu ya? Itu bahasa mana ya? Bahasa Bantul loh. Pal Bapang. Bahasa Latin bukan? Bahasa Jeporo atau jang Jeporo? Itu bahasa Latin yang artinya Telah datang cahaya. Cahaya. Religi juga ini. Iya. Oh enggak? Ya sebenarnya ini kan saya Islami banget. aduh jangan. Dia intinya relate sama, jadi di dua single awal, single pertama dan kedua itu liriknya masih sebenarnya agak-agak present. Ini nama Elektrona seperti apa sih gitu loh. Jadi ada beberapa penggalan lirik tuh yang di lagu Buang Waktu
habiskan gelap hingga datang habiskan gelap hingga datang sang terang. Terus kalau yang di Fall itu kan ada cahaya kayak gitu intinya. Kalau elektrona kan elektrona tuh kayak perpindahan. Jadi elektrona kan dewi matahari. Dewi matahari itu muncul dari perpindahan gelap menuju terang. Jadi sebenarnya filosofi kenapa mengambil nama elektrona juga filosofinya dari situ sih. Semoga elektrona bisa jadi awal semangat baru untuk kita sendiri, mungkin kita bertiga atau teman-teman yang dengerin. Jadi mungkin analogi susah, kesedihan segala macam itu bisa dianalogiin sama gelap, semua hal yang gelap gitu. Dan kita bisa bawa satu hal semangat baru untuk diri kita sendiri, untuk orang sekitar juga dan teman-teman yang denger sih gitu. Tenang deh, ada harapan. Semua dari gelap tuh bakal keterang lagi kok. Ada cahaya. Bakal berubah kok gitu loh. Begindang. Iya, ini kan elektrona musik elektronik ya. Tapi mungkin nggak sih di satu kesempatan tuh elektroniknya istirahat dulu? Pernah ya sekali ya. Kita akustikan, elektroniknya mati. Untuk bikin karya atau untuk live-nya gitu? Untuk karya? Bisa-bisa aja sih sebenarnya mungkin. Kita nggak nutup kemungkinan itu sih. Kalau karya instrumental ada? Atau semuanya bervokal? Semua bervokal. Vokal. Sejauh ini Nanti semua gue nggak kerja. Kan bisa tetap main Oh gitar. iya, solo-solo gitu ya? Kalau yang vokal aja tanpa Inden mas itu namanya mas. Siapa tahu mau agak-agak deklamasi. siapa tahu mau agak-agak dibawa ke post rock gitu mungkin. Iya. Pos kota. Kantor pos. Belum kepikiran ya. Iya, belum kepikiran sih sebenarnya, tapi kita sebenarnya ada bayangan ke depan mungkin elektrona itu gimana kalau kita bikin ngadain konser itu bareng orkestra. Kan orkestra emang musik yang organik banget. Iya, kan? organik banget. Dan Dipaduin itu sama kayak elektronik. beras dipatuin sama elektrona. Tapi pertanyaannya mungkin nggak nanti elektroniknya bakal ada satu lagu yang mati? Mungkin aja sih. Mungkin kita akan bikin satu lagu yang emang yang akustik mungkin ya, yang unplugged itu bisa aja sih sebenarnya. Nggak menutup kemungkinan gitu. Nah, kalau untuk kalian nih, kan istilahnya satu band bekerja sama kan belum ada 1 tahun ya? 1 tahun lebih ya? 1 tahun Satu tahun lebih. Terus bisa dibilang beda angkatan nih kan, Ajeng dengan dua yang lain. Saya yang paling muda, ada ini saya nggak? paling muda. Kan dari segi komunikasi dan segala macamnya itu gimana, Jeng? Ada ini nggak kendala nggak nih sama adik-adik nih? Sama adik-adik berondong ini sih sebenarnya apa ya? Mungkin memang bukan lebih tua sih saya ya. Karena kita beda 4 tahun ya. Ian, ya. Oh. Cuma beda 4 tahun. Ian 94 ya kamu ya. Binaldi 95, saya 90. Mungkin sih lebih ke pengalaman gitu. Jadi saya pernah selama 10 tahun di band yang terdahulu gitu. Mungkin lebih ke cara menyikapi aja sih secara komunikasi, gimana caranya kalau nanti kita dapat masalah apa segala macam, mending lebih ngomong aja karena saya mungkin yang paling muda ya. Jadi lebih ngomong adik-adik sih, maksudnya ya santai lah gitu. Paling enggak saya sudah punya pengalaman 10 tahun berkecimpung di dengan beberapa pemikiran-pemikiran yang dalam satu band yang mungkin berbeda gitu. Mungkin saya bisa agak lebih dikit pengalaman lah tentang itu gitu untuk mengatasi masalah tanpa masalah itu loh. Ya mungkin satu-satu itu mungkin ya alasan kita rekrut Ajeng tuh mungkin alasannya kayak itu juga. Karena gue tua. Gitu. Buat mengayomi. Kalau Deian gimana sama Tante Ajeng nih? Lumayan diayomi nggak? Lumayan. Oke, Jeng, tadi ngomongin yang terdahulu nih. Aduh. Piye kabarnya? Band Muzeng. Gimana nggak, maksudnya kan Gak itu apa-apa, nggak ada klarifikasi atau statement yang keluar terus tiba-tiba kamu muncul dengan yang baru nih dan yang lama tuh udah tidak ada kamu tuh. Sebenarnya sih waktu Elektrona ada itu saya masih di Heaven Hell waktu itu. Dan saya keluar dari Heaven Hell tuh 2020 kita 2019 ya Elektrona. Sebenarnya kalau dipikir secara segmen atau bisnis sih saya sebenarnya aman-aman aja dengan 2 band gitu, dengan 2 genre yang berbeda. Jadi saya dapat segmen punk saya dapat, rock pun atau itu saya dapat. Sebenarnya kalau dipikir sih kayak gitu, cuma mungkin karena ada satu hal lah biasa atau mas manusiawi itu biasa. Padahal aku ngerti. Ya
biasa sih, tapi intinya sih tidak apa ya. Saya sama anak-anak Heaven Hill sudah 10 tahun, hampir 11 tahun bareng, udah kayak saudara. Jadi mungkin di pekerjaan atau di band kita bisa nggak nyambung, tapi secara Pertemanan, persaudaraan ya. kita tetap Jidan sama Ibu tetap saudara saya, tetap kakak saya. Iya, gitu. tetap Gitu bro, aja. Yang penting itu menjaga silaturahmi. silaturahim. Betul. Alhamdulillah. Gitu. Nah, bedanya nih treatment apa maksudnya yang dulu sama yang sekarang nih, kan sekarang ketemu sama produser-produser muda, terus dari segi musik juga berbeda. Itu piye Jeng? Piye? Piye? Yang jelas sih sama kayak Ian tadi, Ian bilang ketika aku juga dengerin semua genre gitu. Apapun genrenya, kalau lagu itu lagu bagus ya lagu bagus aja kalau menurutku kan. Ketika dulu aku di punk yang wah semuanya serba apa ya? Bukan selengean sih, apa ya? Ya mungkin kan Wes, dari segi lirik lebih dewasa mungkin. Mungkin sekarang. lebih dewasa, tapi kebetulan kalau Heaven Hill kan yang banyak bikin lagu itu si Jidan. Oke. Gitu. Jadi kalau di sini kan saya bikin lagu ya mungkin dari segi musik saya mungkin lebih dewasa, lebih matang mungkin ya. Secara saya juga sudah agak berumur dikit lah, dikit gitu. Iya. Nah kalau di ini nih di dunia musik elektronik, itu kalau di Jogja sebenarnya gimana sih skena musik elektronik di Jogja sekarang? Aku belum pernah ini sih, belum pernah terlalu nyari istilahnya yang main elektronik itu siapa aja sih sebenarnya. Nah, cuman sebenarnya aku mau sedikit menggarisbawahi sebenarnya. Aku bisa bilang sebenarnya elektronik itu bukan elektronik sebenarnya. Aku bisa bilang bukan elektronik, dan elektronik yang kita tahu saat ini itu ternyata bukan elektronik juga gitu. Kita bisa nyebutnya musik digital mungkin. Karena kalau kita nyebut musik elektronik berarti itu kita berurusan sama ini perangkat-perangkat elektronik yang gedenya minta ampun, yang ya itu yang disebut sebagai synthesizer kan. Nah, itu sebenarnya yang musik elektronik. Nah, kalau sekarang itu mungkin musik elektronik udah agak jarang ya. Yang elektronik pure ya, yang menggunakan perangkat seperti itu, karena mungkin agak susah, kemudian belinya mahal. Nah, mungkin sekarang lebih ke digital mungkin. DAW ya? Digital Senjatanya sekarang music. DAW ya? Ya, senjatanya nama DAW. Nah, lebih ke digital musik sebenarnya. Jadinya kita memperpadukan musik-musik yang tadinya itu tidak tercampur dengan sampel-sampel digital, kita coba campur dengan sampel digital. Tapi kebetulan karena kita berusaha sama orang awam ya, orang awam kan dia ngertinya ya udah kalau ada sampel seperti itu ya itu musik elektronik gitu. Ya udah pada akhirnya ya udah kita ini adalah rock elektronik gitu, kayak gitu. Nah terus terutama ke Ian dan Winaldi nih ya. Jadi kalian bikin ini tuh dengan melihat oh ini pemetaannya seperti ini, maksudnya ada peluang nih kayaknya yang digabungin sama rock masih dikit pemainnya, atau cuman karena ya udah aku pengen ngeluarin ini yang ngeluarin aja gitu. Kita juga ada pemetaan sih sebenarnya, karena agak masih jarang ya, maksudnya yang bermain di musik sini tertentu gitu ya, dicampur dengan sampel digital yang sedemikian rupa itu agak jarang gitu. Nah, dan aku sebenarnya udah pernah mengimplementasikan kalau elektronik ini dicampur sama pop. Cuman dari segi nyawa mungkin ya, aku kurang dapat gitu. Kurang bisa ngimbangin nih, karena elektronik kan cenderung lebih gahar lah istilahnya. Ketemu musik pop yang agak lembek, jadi kurang bisa ngimbangin. Kurang ngehook ya. Kurang ngehook. Nah, ketemulah sama Winaldi yang emang basicnya dia adalah rock juga. Pada akhirnya, oh ya kok bisa jadi energinya kok bisa nambah gitu. Nah, dan kebetulan juga kalau kita lihat pasar nih, emang musik rock yang dicampur dengan elektronik itu kalau di Indonesia ya, itu masih sangat jarang. Mungkin ada tapi minimalis. Dia cuma sebagai layer di belakang, nggak terlalu ditonjolin. Nah, kalau dia Bisa nyebut nggak beberapa apa ya? Astagfirullah. Sudah nyebut tadi. Beberapa pemain yang kira-kira sejalur sama kalian di Indonesia, siapa aja ya? Ada siapa aja? Ya? Good Night Electric. Tapi Kalau itu lebih elektronik sih. Upstairs enggak ya? Upstairs disco ya. Siapa ya? Kotak sebenarnya sudah mulai dulu waktu itu, cuman dia simple banget itu, cuman isian ya
simpel aja nge-layer di belakang, nggak di depan, nah, kayak gitu. Karena mereka mulai dari akustiknya Iya. baru ke elektroniknya Iya. kan. Nah kalau kita emang ya udah kita kedepanin elektroniknya dulu nih, karena itu jadi benang merah Iya. di elektrona, dan kemudian baru yang lain yang akan ngikutin ngimbangin. Nah kalau disebutin siapa ya? Band Indonesia. Kalau di barat mungkin bisa kita sebutin sih sebenarnya. Kalau yang baru Siapa sih kalau- Weird Genius tuh mungkin. Oh, Weird Genius Oh, iya. itu dia bukan band. Iya bukan band Lebih sih. ke DJ ya? EDM Lebih ke ya. EDM ya. Guna elektrik juga bukan band. Kalau ya mungkin itu bisa jadi referensi ya. Kalau yang luar negerinya siapa? Apa? Niji salah satu sih yang sudah terlebih dahulu mengimplementasikan. Noah juga, Ya, tapi yang Noah dikit. Ya. Ah, ah. Kalau luar negeri? Kalau luar negeri banyak, ada BMTH, BMTH, Horizon. Soleng, terus BMKG. Seleng. Seleng. Solens. BMKG pakai elektronik juga. Iya bener. Iya, pemancarnya elektronik. Nah itu mungkin awal kenapa kok kepikiran juga mungkin bisa dibilang karena melihat perubahan dari BMTH mungkin bisa bilang. Kan BMTH itu kan emang band metal tuh Iya, dulu, pertamanya. metal banget. Kemudian setelah masuk si keyboardisnya pelan-pelan musiknya jadi berubah nih. Berubah total, ada sentuhan-sentuhan digitalnya, sentuhan elektroniknya. Kok menarik, kok enak, Kok keren gitu. ya? Kok keren gitu. Nah, itu salah satu juga yang membuat kita oh ya udah kita bikin Kayak gini deh kayak gini deh. Kayak gitu. Kalau di ranah pop elektroniknya mungkin Maroon 5 itu ya. Itu juga berhasil ya kan. Semakin kesini dia semakin Ya. elektronik banget tuh. Ya, benar. Apa karena memang lagi tren ya kayaknya ya? Apa kayak new wave gitu mulai bangkit lagi kayaknya? Ya, Atau enggak? Kalau mungkin menurut bisa pendapatan jadi. Pendapatan. Mungkin musik bisa jadi. elektronik ya. 80-an gitu Ternyata kayaknya. yang ngangkat akhir-akhir ini ternyata ya musik-musik elektronik 80-an. Itu udah mulai ngangkat lagi, udah kebukti udah banyak band, dan ya udah kita juga coba. Dian Sastro yang baru tuh kayaknya. Iya, Dian Sastro Elektronik tuh juga asik kan. banget tuh. Nah, Dia sastranya asik banget. Tante juga loh itu tante. nah, musiknya new Astaga, wave. Ian. Iya, astaga. Jadi ya mudah mulai ngangkat lagi. Mungkin orang kangen ya. Mungkin orang kangen, beberapa orang kangen. Iya. Terus orang-orang yang milenial nih yang belum pernah ketemu sama musik 80-an menganggap itu hal yang baru. Nah, mungkin itu yang Ya, buat dia ngangkat lagi. Ya, ya. Yang jelas DAW-nya baru, Ya. jadi mungkin teknologinya lebih baru ya. Jadi Teknologinya banyak lebih baru, kita lebih hal-hal. dipermudah. Nah, kayak gitu. Nah, kan Ian sendiri kan punya sekolah audio gitu ya. Ada nggak gimmick-gimmick baru nih di recording atau di sound design yang dipakai di Elektrona ini? Gimmick-gimmick baru. Banyak sih ya. Mungkin kalau dulu ya, kalau kita take drum dulu mungkin ya kita ngambil drum, semuanya emang di mixing dari drum murni gitu. Nah, kalau di Elektrona itu ya oke, kita mungkin ada take drumnya, tapi kita ngambil hanya sebatas overhead. Nah, selebihnya sound desainnya dari kick, snare itu kita desain sendiri secara digital. Dan itu jauh lebih bersih gitu, jauh lebih bersih karena kan kita musik rock itu emang dituntut untuk bersih sebenarnya. Nah, makanya kalau kita rekaman drum akustik nih, kemudian peralatannya kurang capable lah misalnya, terus ruangannya kurang baik, itu di mixing agak kurang bersih, susah. Nah, makanya kita ada sentuhan itunya, nah, kayak gitu. Oke. Ya. Break lagi nih. Iya, kita break dulu. Break dulu, karena nanti di segmen berikutnya Ada bintang tamu juga. Ada bintang tamu susulan. Koyo hero ya ujian susulan. Oke, ketemu lagi nanti di segmen berikutnya. Iya. Di Gelora dan Irama. Di radio kita, Radio Sukamti. Iya, masih di Gelora dan Irama bersama Radio Sukamti. Iya, bersama Elektrona. Gimana Kali ini udah lengkap nih kayaknya. Udah lengkap. bintang tamu susulannya udah hadir nih. Anak yang hilang. Coba disapa-sapa dulu Mas Tony. Ya, halo Win. Halo. Ada Mas Winaldi Tony. Sena. Sorry. Ini drummernya Elektrona, teman-teman. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu lagi di mana sih?
Lagi di Mojokerto sekarang di Sama kampung siapa? halaman. Sama siapa? Sama banyak pokoknya. Oh banyak. Apanya yang banyak? Nyala. Kaku banget sih. Santai Oh loh. loh, jangan sok ganteng gitu toh, biasa aja toh. Enggak agak menakutkan ini nanti kebuka dikit-dikit kacau. Oh. Enggak, saya tuh enggak suka buka-bukaan. Oke, Win. Kau setan. Hah? Oke, Win, kita kan tadi udah ngobrol-ngobrol nih sama Ajeng Iya. sama Ian. Nah, ini kita belum denger nih dari kacamatamu. Wis. Ini rasa-rasa apa tadi udah? Hah? Rasanya kue. Udah rasa-rasa Rasanya kowe lah. apa tadi? Yang ngerasa nih Tetep aku band ya. lah, band gua. Kok beto-beto nunggu lu. Oh, apa nih? Piye, gimana Apa ini? Pertanyaannya gimana ini berarti? Ya, Elektrona gimana awalnya kok kamu sama Ian akhirnya memutuskan untuk bikin musik elektronik ini dan akhirnya mengajak Ajeng. Oh, oke. Jadi di 2019-an kemarin itu kebetulan aku sama Ian itu satu tempat kerja. Kok sama ya ceritanya ya? Ceritanya sama. Iya, terus Beda dikit ngopi dulu ya, ngopi mesti. Terus. Dibedain. Ya, pokoknya Udah kita nyontek ya. Udah tatoan. Oh iya iya. Imagine aku. Wah, banyak tatonya banyak. Ya gitulah, Terus, satu tempat kerja, terus habis itu ketemu. Nah ada suatu ketika itu ada urusan manggung kebetulan di acaranya Indonesian Drummer di Jakarta. Terus habis itu karena memang pada saat itu mepet, akhirnya aku minta tolong Ian nih. Ian, ada materi nganggur nggak? Kalau misalkan ada, tak bawain dulu dong di Jakarta. Soalnya ada beberapa materi yang ibaratnya kurang gitu loh. Akhirnya aku pakailah materinya Ian. Nah, Ian itu nge-produce sebelumnya. Ada beberapa tema lagu. Terus aku pilih, ini kayaknya coba tak bawain deh di Jakarta. Terus ketika aku ngebawain, kok enak deh. Kok asik, seru. Terus habis itu udah match lah di situ. Udah ketemu kayak enak kayaknya ngeband sama Ian. Karena materi-materinya ini secara ritmik, secara melodis juga enak, aman, nyatu banget gitu. Terus habis itu ide itu berjalan, bikinlah, ya udah ayo bikin single Ian. Ngajak siapa ini? Coba kita pilih kandidat-kandidat nih, ya siapa lah itu ada biduan-biduannya siapa ini enaknya? Ada beberapa itu dulu itu A, B, C, D, E yang Siapa coba siapa aja disebutkan. Siapa aja? Nggak tahu nih. Nominasinya siapa aja? Siapa aja coba. Ini ngelebihin kayaknya nih, ngelebihin siapa ya? Biar kelihatan koleksinya Binal di Sena apa bukan? yang kebetulan kasih rekomendasi banyak itu malah Ian, karena itu teman-temannya Ian malahan. Oh. Siapa aja yang coba sebutin Ian? Oh, udah disebutin tadi kamu lah. Oh udah ya udah. Itulah berarti antara nama-nama itu. Yang terakhir kemarin masuk nominasi juga nggak? Yang mana? Oh enggak. Yang mana dulu Mas? Ada 3 loh terakhir. Waduh, banyak ya. Penyanyi semua tiga-tiganya. Iya, penyanyi semua. Wah. Ya ketemu mix semua lah kebetulan. Oh iya. Ya itulah. Terus habis itu Siapa sama- dijawab dulu, belum dijawab tadi. Siapa ya dulu Ian? Siapa ya? Ada beberapa. Ada pokoknya mbak-mbak YouTuber juga salah Oh satu. enggak itu. Sorry tadi sampai E itu karena plus basisnya. Dulu itu niatnya pakai basis juga, basisnya cewek juga, 2 cewek 2 cowok. Nah, intinya itu dulu. Emang gitu ya? Terus habis itu Gimana sih kalian nggak kompak loh? Iya benar kan, benar. kan kita dulu cari basis cewek tuh. Iya benar benar. Terus habis itu tapi kalau basisnya itu pasca Bunda udah masuk. Pasca Iya, Ajeng iya, udah iya. masuk, habis itu kita cari basis. Kayaknya asik. Terus gitu. akhirnya kayaknya asik ini. Inilah apa namanya? Impas lah, cewek 2, cowok 1, cewek 2, cowok 2 gitu. Terus akhirnya kok kayaknya nggak usah lah karena beberapa elemen itu udah tercukupi dengan aku, Ian sama Ajeng. Akhirnya ya udah inilah ngapain perlu nambah lagi gitu. Kita bertiga aja udah elemen yang pas. Akhirnya itulah jalanlah bertiga ini tadi. Berarti bassnya pakai sampling ya berarti ya? Edisional. Oh, kalau live Edisional, tetap aku edisional. Pakai Edisional. edisional. Ya, ya. Berarti kalau live kalian cuma nambahin basis aja. Sama gitaris satu. Sama Oh, gitaris. gitaris. Sama satu. kita Oh. Drummer nggak dipakai. Enggak. Nah, Masih pakai lah.
Drummer sequencer aja. Kadang-kadang kalau salah satu kita malas kita pakai sequencer. Ya, Winaldi misalnya capek nih ya udah tanyalain sequencer drumnya. bukan lah sequencer-an, jalan sequencer lagi. Enak ya musik elektronik ya. Kesel ya digenteni. Digenteni komputer. Ada nggak yang berawal dari Winaldi sebagai ide awalnya yang terus kemudian digarap bareng-bareng atau gimana sih sistem kerjanya kalau proses kreatifnya Elektrona tuh? Ini siapa yang jawab ini? Musiknya ya sebelum Maksudnya, dilempar ke Ajeng siapa ya. aja bisa memulai atau memang harus mulai dari sampling dulu atau mulai dari songwriting dulu gimana Di? Kalau aku sih kebanyakan di penciptaan album ini ya, di workflow yang album pertama ini, kita nggak tahu di album kedua nanti bakal kayak gimana. Ya memang kita ngomongin yang album ini, masa Siap. Nah di album yang pertama ini kebetulan aku ke Ian itu cuman kasih cikal bakal ide. Ian kalau arahnya ke sini gimana Ian? Kalau arahnya ke sini gimana? Nah habis itu Ian itu membuat bagan dasarnya. Jadi bagan dasarnya memang dimulai dari Ian dulu. Jadi kayak misalkan ininya rhythmic sectionnya, terus habis itu chord, progresi dan segala macam itu Ian yang bikin. Nah terus habis itu Ian itu kasih barang yang sekiranya 40% 50% lah, itu dikirim, kita hearing bareng di situ. Ian coba aku take gitar lah kalau gitu. Coba akhirnya iseng isi gitarnya karena memang kita berhubungan dengan high gain dan segala macam dan aku juga into banget sama sound gitar yang seperti itu. Otomatis akhirnya ya udahlah aku coba isi. Nah, kalau misalkan udah fix nih secara dasar udah hampir 80% kita kasih ke Ajeng buat nulis nada vokalnya plus beatnya, lirik dan notasinya gitu kalau sistemnya. Cikal bakalnya idenya ide. Jadi umpamanya aku Winaldi, Ian atau Ian bikin lagu dong. Ayo Di. Ideku bikin lagu dong. Iya. Ini kan kalian berdua ini kan termasuk penggiat audio ya. Sering gontok-gontokan Rato? Maksudnya di bidang yang satu kekeh dengan sound design seperti ini, yang satu pingin kayak gini. Gimana? Karena dua-duanya musik produser. Nah kebetulan ini Sering sih nggak? kita udah bagi porsi. Ada mesti ada. Cuman kita sebenarnya udah bagi porsi sebenarnya. Wilayah Winaldi kan dia lebih ke post produksi ya Win ya. Jadi post produksi emang tanggung jawabnya Winaldi gitu. Aku paling ngasih coba kalau dibikin kayak gini gimana. Nah sebaliknya juga Winaldi juga kayak gitu. Ini kayaknya lebih enak kalau dibikin lebih bright atau lebih apa itu pasti ada. Nah, tapi yang namanya orang lagi mixing, mastering kan ketemu suara kenceng terus stres kan. Nah, terus kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dikit ya pasti ada lah. Biasa itu terjadi. Tapi habis kelar yuk balik lagi gitu. Pukul-pukulan juga pernah orang enggak ya? Pakai bantal. Pakai bantal ya. Ih, kesel. Nakal. Oh iya. Malah bingung. Ini harus takon. Aku tadi lali tuh. Nah, terus selama setahun ini, nah itu tuh apa? Mulai ini nggak sih kan makin lama makin kenal, makin dekat, makin banyak yang dikerjakan bareng-bareng pasti makin banyak juga nih perselisihannya nih. Nah, gimana? Dari yang paling tua dulu mungkin. Paling tua. Manajemen Ya. anger management. Apalagi berurusan dengan yang jauh lebih muda kan otomatis egonya masih besar-besar kan. Itu mungkin relate dengan yang diobrolin sebelumnya sih ketika dua orang ini produser sama-sama produser. Kadang-kadang mereka kalau ini kayaknya enakan gini, tapi ginian. Ini tapi enakan kayak gini Bin, tapi ginian. Oke. Teng paling cuma kayak gitu. Terus kamu keluar bawa Ron. Pakai kedua gitu. Pakai tank top gitu kan. Ya, gitu. Tapi untungnya gini sih, itu kita udah bagi job desk tadi sebenarnya itu sangat-sangat membantu untuk mengurangi resiko kita berantem gitu. Betul. Nah, ada penengahnya gitu. Ada penengahnya gitu. Jadi konsep elektronik itu ya trinitas gitu. Oke. Saling Oke, siap. Trilogi. Nah, terus aduh aku mesti loh harus takut tadi lali. tadi kan sempat nih Aldi mention kalau
album pertama. Nah ini gimana nih rencananya? Kan udah 3 keluar nih, atau bakal dikeluarin single sampai berapa single, atau habis ini langsung album brung isinya berapa lagu gitu? Jawabin. Ayo siapa yang mau jawab ayo? Jawab. Angkat tangan. Yang hilal yang paling kelihatan sih ya itu sih. Mungkin ada bukan beberapa, antara 1 atau 2 karya sebelum album ini nanti bakal dirilis full. Ya. Gitu. 1 atau 2 karya lagi setelah yang 3 ini. 1 atau 2 karya dalam konteks single ya, bukan album ya. 1 atau 2 karya single yang bakal dirilis sebelum album, sembari ngelihat juga ini kondisinya udah balik normal apa belum gitu, sambil kita ini aja ibaratnya apa ya, ngejaga flow aja. Kalau misalkan ya udahlah ini waktunya bernafas nih, lepas satu lagi sampai nanti benar-benar sekiranya agak normal atau udah kembali kondusif kayak kemarin-kemarin baru Hajar album. albumnya. Tapi penggarapan albumnya sendiri udah selesai 100%, tinggal keluar aja. Belum sih. Kalau lagunya sebenarnya udah ada 11 ya. 11 apa 12? Nah itulah. Musiknya udah. Aku udah bikin tema-tema, ada 12 lagu. Beberapa juga udah digarap sama Winaldi. Nah sisanya tinggal digarap aja. Oke. Kapan nih? Oh iya. Selalu. Ya itu. Iya. Oh, berarti rencananya 12 lagu. Enggak sih, enggak enggak tahu tahu. juga gitu. Sudah Tapi ada aku 12 lagu. sudah ada 12 lagu yang Termasuk nanti kita, single yang sudah keluar juga. Ya. Oke. Silakan. Terus mulai. kadang kan ya musik elektronik ya. Kadang kan deket dengan mainan multimedia tuh. Ada nggak sih di elektronik ini punya apa ya, style multimedia atau artwork tertentu yang klik banget sama musik elektroniknya elektronik? kalau multimedia, permainan multimedia ya jelas. Artwork kita emang desain sesuai ininya, sesuai mood si lagunya gitu. Termasuk kalau manggung memang konsep gitu nggak sih? Nah, kemudian terus panggung itu kita bawa kru ini sendiri, kru lighting sendiri, Lighting designer sama Ya. ini sendiri apa sih namanya di belakang tuh? Layar. Visual. Iya, iya. Jadinya kita bawa dua kru tambahan gitu. Nah, ini kan masih jarang yang mikirin kayak gitu kan di band-band sebelumnya. Kita nyoba nih konsep musik elektronik ini kan udah elektronik nih. Iya. Sayang banget kalau emang nggak sinkron sama si visual dari panggungnya. Nah, itu makanya kita memutuskan oke, kita perlu bawa kru lighting sendiri dan kru Multimedia. visual sendiri, multimedia sendiri. Nah, biar sinkron. Karena biasanya kan dising sama anunya kan, sama beatnya kan, multimedianya. Dan kebetulan kita kan udah sesuai tempo nih, jadinya nggak mungkin akan lari. Jadinya kalau startnya bareng itu akan jadi sajian yang menarik gitu, tight banget gitu antara visual dengan musik. Yang lari-lari mungkin Ajeng sih, keliling Iya. panggung gitu kan. Keliling panggung. Mukulin orang. Aku udah bisa gerak, Winaldi nggak bisa gerak ya. Winaldi matanya yang gerak. Oh iya. Pasti itu pasti. Selalu kenal. Kayaknya sih drama-drama gitu semua ya. Soalnya slow kan, sambil duduk bisa lihat-lihat kalau gitaris. Mas Bagus gitu juga. Nah ini nih strategi menyebarluaskan karyanya nih. Elektrona punya anu khusus Formula. nggak? Punya treatment khusus nggak untuk nyebarin karya? Mana? Yang mau jawab? Winaldi mungkin Winaldi. Oh Winaldi. Aku terus nih. Tadi Kue rong segmen rame lu loh. Oh gitu ya. Ini strategi publishing atau gimana maksudnya? Penyebaran karya. Iya Ya, mungkin marketing kan lah. punya gimmick-gimmick pemasaran tertentu, bikin program-program tertentu kayak atau apa gitu. So far kalau misalkan ini nggak yang sampai belum sampai ke gimmick yang benar-benar kuat atau sampai dijadiin meme atau bahkan meme kayak gitu, nggak, masih belum ke situ sih. Cuman masih ke style publishing yang kita lakuin itu masih yang berkala untuk optimalisasi masing-masing, karena ya kalau misalkan aku ngelihat band-band baru kan perlu sistematis yang agak optimal juga toh, biar hasilnya juga bisa maksimal. Nah kalau misalkan band-band udah kuat namanya, mungkin
ngebrol dalam ngebrol artikel beberapa pun bisa terus dilihat. Kalau kita kan sayang kalau effort kita buat ngerjain itu terlalu tinggi banget, terus habis itu kita ngeluarinnya ngebrol, akhirnya viewers atau mungkin yang ini nggak optimal kan, kita akhirnya sayang juga. Jadi tuh kita masih atur strategi di situnya sih. Mungkin tambahan Sampai ya. gini. Kita lebih ke ini manajemen isu. Jadinya kita lagu-lagu elektronik itu sebenarnya punya isu masing-masing nih. Dari Nah, lagu itu pertama sampai lagu ketiga, dan biasanya perilisan itu kita bertepatan dengan hari-hari tertentu. Misalnya kayak Ego, contohnya terakhir kemarin Di hari itu kemanusiaan. bertepatan dengan hari kemanusiaan, dan kebetulan temanya isunya kita bawa isu kemanusiaan. Nah, jadinya itu ada isu tersendirinya tiap lagu yang oh iya ya, yang buat orang-orang tuh jadi ini aware gitu. Oke. Nah, mungkin lebih ke situnya juga. Iya. Berarti sekarang bisa didengerin di mana aja nih? Ya di mana, di Burjo ya. Semua Itu jawaban yang cukup bagus. Iya. Di Burjo terdekat. Kalau Burjo udah didengerin tuh berarti ngetop lagunya. Semua platform udah Semua ada platform ya? udah ada. YouTube juga? YouTube udah ada. Oke. Bisa langsung subscribe kemana Ya, nih? langsung subscribe aja kemana? Elektrona Music .official. official. .official. Oke. Video klip selanjutnya belum? Belum. Semoga secepatnya ya. Semoga secepatnya sih. Lancar nanti sponsornya. Sponsor? Sponsor. Ini belum ada labelnya juga. Gimana Bung? Ya ini katanya Pak produser suruh break dulu. Oh break dulu. Habis break kita bakal main-main cantik ya? Iya, Oke. betul. Cuman ini nanti agak nih, Apa nih? agak sedikit nggak teli nih. Oh iya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Semakin Biar nggak ada seru lah. semakin asik. Oke. Oke, kita break dulu. Nanti kembali lagi dengan Glora dan Irama bersama Elektrona. Di radio kita, Radio Sukamti. Iya, Ya. kembali lagi di Glora Glora dan dan Irama Radio Sukamti. Yang muda yang berirama. Iya, segmen terakhir nih kita bakal nge-game seru-seruan ya. Iya, seru banget ini. Bareng Elektrona. Saya sarankan supaya kalian jangan shock ya nanti dengan pertanyaannya ya. Siap. Ini cuma permainan. Ya, nanti ini peraturannya simpel sih, cuman nulis aja, nulis Kita udah sediain tuh ada ya, kertas dan spidol. spidol. Winaldi udah ambil kertas sama spidol belum? Udah. Oh, udah. Oke, ya. Jadi nanti nggak boleh nyontek ya anak-anak. Oh, Harus keluar dari hati. Oke. Jadi kita akan ngasih sebuah pertanyaan. Ini bakal jadi perpecahan di band nggak nanti? Mungkin bisa, Setelah quiz mungkin ini. bisa. Tergantung. Itu tujuan kita Iya. sebenarnya. Oke. Untuk ngetes ya. Kita iri soalnya. Jadi kan kalian masih baru nih sebulan. Jadi seberapa kalian mengenal teman band? Oke. Ya. Pinter juga Mas Tony ini. Jadi nanti Oke. ada pertanyaan, tulis, nanti dibuka bareng-bareng. Ya. Siap. Tulisannya bukan bajunya yang dibuka Oh, ya. oke. Oh Ya. ya, siap. Oke. Oke, siap. Oke. Pertanyaan pertama Bung Dori silahkan. Iya, siapakah di antara kalian bertiga yang paling bucin? Tulis dulu, tulis. Udah jelas nih jawabannya. Udah ya, Kayaknya udah. sih aku tahu sih ya. Mas Tony. Aku juga tahu sih. Aku nyiapin pertanyaan tuh biar ngarah ke sana. Oh, iya. Oke. Iya. Ini mau Ayo, di apa? Langsung. Reaction langsung Langsung. ya. langsung ya. Ya. Yo. Nah, udah semua? Udah. Hitungan semua. ketiga diliatin ya jawabannya ya. 1, 2, 3. Ian. Kian. Oh, ternyata masih ada yang lebih bucin dari Aku tuh ngiranya Winaldi loh. Oh, iya. Ternyata iya. Kenapa sih ternyata loh? Sebenarnya Winaldi belum kelihatan aja. Oke. Karena kan belum ada yang dibucinin. Nulis diri sendiri dia ya. Iya, aku tahu kalian bakal nulis aku jadi biar kompak ya. Oh, iya. Biar kelihatan kompak, saling memahami ya. Ini kompak bener ini. Oh, salah harusnya. Harusnya gimana? Bener dia bucin. Dia fuckboy. betul. Nah, itu baru kalau fuckboy pertanyaannya Winaldi. Tak kira malah Winaldi Emang introvert. sebucin apa sih Ian? Kok bisa sampai Ian? Enggak kok. Gimana Win? Kamu mau cerita nggak? Sebutin apa? Bucin apa sih? Enggak kok. Paling Ya. bikinin lagu. Hah? Iya gitulah, terus pangku-pangkuan kan. Pangkuan pintu kamarnya nggak ditutup, Pakai celana nggak? pakai tapi nggak tahu celananya agak-agak itu loh, Oh, kemana-mana sempit. gitu. Bisa kita skip ya. Oke ya, pertanyaan kedua nih ya, pertanyaan kedua. Laptopnya mati ya laptop. Ada. Sebentar ya. Baterainya habis? Oh.
Oke, siap-siap. Pertanyaan kedua. Ini Mas Tony yang baca ini? Iya, siap. Ya. Oke, Elektrona. Siapa di antara kalian yang paling ribet urusan dandanan? Yang paling pesolek nih siapa nih? Iya, Kalau mau manggung, apa mau interview atau mau apa? Yang ribet banget. Kita lumayan nggak klise ya pertanyaan kita ya. Kan biasanya kan sering kalau band tuh yang kuis yang sama tuh biasanya pertanyaannya Itu aja. siapa yang paling jorok, Iya. siapa yang Suka menantang. telat. Kurang menantang. kurang menantang ya. Oh, iya, nanti kita ada kasih ada apa? yang menantang Lebih nanti. ekstrim gitu. Kurang menantang. Ya, Udah ditulis? Sudah. Oke, hitungan ketiga ya. ya. 1, 2, 3. Saya. Ajeng. Oh iya benar. Oh, karena cewek kali ya. Karena cewek. Iya, Tacap-tacap cin gitu ya. Kita syuting jam 8, dandanya dari jam 4. Oh, iya. Sejauh ini masih kompak ya. Iya, Elektrona ya. iya ternyata. Suara lumayan. Tepuk tangan dulu. Cukup teruji ini ya kekompakannya ya. Oke, pertanyaan ketiga nih. Ini sebenarnya agak aib ini pertanyaan. Wah, iki. Ya. Oke, di antara kalian bertiga, ini kan kalian masih usia 1 tahun 2 tahun ya bandnya ya. Lagi aktif-aktifnya ya Bun. Pertanyaannya adalah siapa yang paling malas patungan? Nah, siapa yang paling patungan. paling malas? Kalau kadang-kadang kan kalau apa-apa kan masih butuh patungan. Mungkin kalau Ngeluarin latihan duit. masih patungan. Nah, ada nggak? Rinaldi bingung. Enggak ada. Ya udah kalau Siapa ya kita? Ini kemungkinan terburuk ya. ya Ayo, Sofo. Ya. harus tulis nama deh. Harus nama. Nama, iya nama. Harus tulis nama, nggak boleh nggak ada. Aku terus nggak ada. Soalnya. Soalnya kita dibayarin terus, Mas. Oh gitu ya? Jadi nggak ada patungan. Ada investor ya. Kok minta sponsor? Iya, Minta dibayarin sponsor. studio gratis. Aduh, gagal. Gagal. Ya udah kita dis aja pertanyaannya. Nanti aja Mas kalau udah 5 tahun gitu udah boleh. Baru kelihatan gitu nanti. Yang di 5 tahun malah pertanyaannya patungan tuh aneh. Harusnya Iya. dibayarin tuh selalu. 5 tahun udah duit kas. Ya udah. Berarti saya bacain pertanyaan yang berikutnya. Nah, ini agak-agak ini nih. Di antara kalian bertiga siapa yang paling suka ngatur? Loske aja. Loske. Mungkin setelah dari sini ada sedikit ini ya perselisihan tapi di Loske. Tergantung kekompakannya. Oh iya. Kalau kompak sih ini enggak akan jadi masalah. Winaldi udah menulis sepertinya. Lama banget Win. aku. Garap skripsi yo. Nama panjang loh. Oh Jojo telu-telu nih. Saling sebut ya. Atau mungkin dia menulis keterangannya. Oh, iya. Ngatur tapi gini. Will email Will. Oke, sudah. Pet, ya. Oke. Waktu habis ya. 1, 2, Ini nggak kompak ya ini. 3. Rinaldi. Apa Win? Detail banget. Iya. iya sih. Adil aku. Tadi jawabannya Ian. Ajeng. Wah, Iya, beda-beda ya ini ya. Aduh. Oh Kompak kita guys. Berarti ini Ini paling aman ini. Raiso. biar semuanya ada porsinya masing-masing ya. Iya. Ini boleh klarifikasi ya? Nggak Nggak, usah, saya- itu udah dijelaskan di Winaldi soalnya. Oh iya kan? benar. Itu benar. Tapi Itu benar banget. tapi Dan itu saya yakin kalian akan bisa menyelesaikan sendiri ya. Abis ini kayaknya kita rapat ya. Dengan bijaksana. Aku gokar aja, Bro. Udah, gini-gini aja pertanyaan ini. Ditantang. Bacain Mas Tony. Iya. Ntar dulu. Saya mikir buat gantiin pertanyaan yang tadi. Oh, mau digantiin loh. Diganti lah. Oh iya. Apa ya? Takut. Pertanyaan berikutnya. Ya, kalau kamu nggak berani bacain, saya yang bacain. Oh. Nanti yang ini situ. Ini saya ini. Pak. Oh, yang mau, Saya kamu ganti. mau bikin sekarang? Oke. Ampuh tenan gue mikir karo. Oke, Elektrona. Ya. Di antara kalian siapa yang paling ngeselin? Yang paling maksudnya kan iki ngopo toh malesin deh ngono lho paling sering gitu. ngono. Jahil. Gitu. Bukan jahil. Jadi
apa ya? Kasarannya ini siapa sih yang paling kalian benci lah di antara kalian bertiga itulah. Bukan benci ya. Wah, ini Bukan bagus. benci. Ini Bukan benci. kasar. Ngeselin. Pertanyaannya Tony ini Deviden Impera. Apa ya? Ngeselin ya. Ngeselin. Oh, tapi ini boleh dijawab besertakan itu ya? Oh boleh. Di Berserta. Slenterehke gitu ya? Iya, kalau mau cari aman boleh sih. Beserta klarifikasinya ya. Beserta klarifikasinya boleh. Cukup menantang Rai. Cukup Gue deg-degan Win. Ini yang paling muda siapa sih antara Ian sama Winaldi? Winaldi. Hah? Aku lah. Winaldi. Oh, pantas gue paling deg-degan ya. Kalau lu Paling terus aku. kalau muka siapa ya kira-kira? Ah, Saya paling muda saya. Kalau muka sih sebaya sih. Kita berlima sih sebaya. Iya, sebaya ya. Wes ya? Wes. Wes toh? udah? Ya udah. Oke. 1, Ya. 2, 3. Winaldi. Winaldi. Oh, Ampun, luar biasa. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Kita juga merasakan sih waktu di Kepang kan. Aku sebenarnya enggak loh. Oh, enggak ya? Aku enggak. Oh, Aku iya. sama Winaldi itu enggak pernah punya masalah apa-apa. Oh, iya. Selama ini. Oh iya. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Iya. sih. Jahilnya tuh, wah, Ya. jahil. Aku kebetulan Ngentek nek Winaldi. Ngentek. Aduh, putus tuh. Mati. Dari dulu tuh aku sama Winaldi memang nggak pernah punya masalah apa-apa, tapi aku tahu Winaldi bisa menimbulkan masalah ke orang lain. Oh iya. Itu hanya karena sifatku aja yang pemaaf. Waktu itu kan kadang-kadang muncul di mana. Winaldi mana? Loh kok udah di sana? Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Masih ada. Masih ada satu Terakhir, lagi terakhir. ya. Siapkan mental kalian. Ya, di antara kalian bertiga tolong dijawab siapakah yang skillnya paling biasa aja. Sikilnya ya. Coba dilihat sikilnya. Rawan dijawab. Siapa yang skillnya paling biasa aja? Boleh dengan keterangan-keterangan tadi. Boleh. Oh, yang tadi udah cukup diklarifikasi ya? Oh, Udah udah cukup ya. Sip. Kalau aku sih yakin skill menggait wanitanya Winaldi paling Oh itu top. pasti. Bus. Dia tuh yang kurang skill memutuskannya. Oh iya. Weh. Memutuskan di antara mana tuh dia kurang. Menentukan pilihan. Menentukan lah itu kurang. Jangan dibahas lah yang itu. Masih mikir. Bisa mikir ya. Piye wis durung? Malah kok nggarap ujian. Memang cukup Oh menguji. mesti sih. kayak tadi 3 tuh loh. Kalau ini. Iya, cari aman dia, cari Cari aman ya. Weh, berapa oleh weh? Satu aja. Yuk. Siap? Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Saya sendiri. Wah, kuanen ya gue ya. Harusnya paling Wah, tua. Tapi Kuanen benar, ya? saya benar. Benar ya? Memang saya mengakui. Oh, iya. Tapi karena mereka berdua pun saya jadi mau nggak mau ngimbangin paling nggak harus ngerti bahasan mereka nih apa sih berdua kalau lagi ngobrol itu. Tapi Kita di satu blend. skill nulis lirik pasti kamu lebih oke. Iya, beda daripada- iya, Iya iya. toh? job desk-nya. Ah. Beda job desk-nya. Ya kan makanya tak kasih dalam kurung tuh. Iya, Nah, betul. Tapi betul. betul. Harusnya tadi jawabanmu Jeng Apa? paling skillnya biasa aja Winaldi dalam menulis lirik lagu dan notasi. Iya, Oh, toh? Kayak tadi ya. Harusnya jadi imbang. Oke. Suara gue nganti harap Mungkin ada yang mau nambahin pertanyaan? Gak apa-apa loh yang agak-agak gimana gitu loh. wes bariki we mereka harap rapat toh. Aja ditambah-tambah hijau. Diterusin apa enggak nih? Ian pulang nge-grab nanti ya. Aduh nyebut merek loh. Oke, Ya. teman-teman di rumah. Elektrona terima kasih Ya. sudah bergabung. Sukses. Terima kasih Radio Sukamti. Sukses buat single-singlenya. Semoga albumnya cepat kelar, cepat rilis. Amin. Amin. Ya. Mungkin kita tanya satu pertanyaan lagi ya. Boleh silakan. Apa yang Oh, iya. apa yang masih ada yang belum kita kulik nih yang harus disampaikan sama Elektrona ada nggak? Apa ya?
Soal album yang mungkin, pengen disampaikan single, mungkin. atau apa gitu. Apa yang pengen Sebelum kita kita sampaikan? tutup. Mungkin Winaldi mungkin. Atau mau promo Winaldi Promo, biasanya mau pinter promo. promo loh. Paket Oh, enggak. paket apa gitu. Paket mixing dan mastering Iya. sekian. Udah sih nggak ada sih. Ya, Ada ya? itu aja. Kayak juga. So far. Karena aku nggak tahu segmen 1-2 ya. Jadi akhirnya ya Enggak perlu tahu kamu. Tentang kamu pokoknya semua. Ya wes, benar nih nggak ada lagi. Udah, aman. Ya udah. Oke teman-teman Elektrona, terima kasih Terima udah kasih. gabung, udah seru-seruan bareng. Ya. Ya sukses semuanya. Winaldi cepat kembali ke Yogyakarta ya. Amin Sudah ya ditungguin. secepatnya. Udah Emang ditungguin banyak proyek ya. perempuan. Ngakon-ngakon. Padahal dia neng omah. Oke, terima Oke, kasih oke. teman-teman yang sudah bergabung di Gelora dan Irama Radio Sukamti. Buat kalian yang pengen kita ngundang siapa nih, boleh tulis di komen. Kalau ada kritik saran juga boleh tulis di komen. Kalau ada yang pengen join us, wah, bisa muncul di sini, muncul di sini, muncul di sini. Nah itu ada di link deskripsinya di bawah. Ya. Oh ya tadi Terus sama juga- tadi ada perform loh mereka. Iya ada perform gitu. Kalau Nggak ada Winaldi sih tapi tadi. Iya, nggak perlu sih. Oke. Oke. Terima kasih buat Elektrona, buat kru yang sudah bertugas hari ini, Iya. buat Gas ID, Mas Fani, Mas Bagus dan kawan-kawan. Terima kasih. Cukup seru juga hari ini. Iya, Ya. kita akan kembali sekali dalam seminggu ya. Ya, sampai ketemu di episode minggu depan Iya. di Gelora dan Irama Radio, Radio Sukamti. Sukamti yang muda yang berirama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di radio kita Radio Sukamti.